Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kali ini kita masih akan membahas bab 1 tapi dengan subbab yang berbeda, yakni subbab C, menemukan struktur dan kaidah berita. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. 1. Struktur berita. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks berita dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita yang utama. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persuratkabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W+1H. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan adik Simba, apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Keenam pertanyaan itu lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur berita. Bagian ini disimpan pada bagian kepala berita atau led dan tubuh berita. Adapun susunan dari unsur-unsur berita itu bisa variatif. Misalnya ada yang didahului dengan penyajian, apa, ada pula yang diawali dengan, kapan. Pertanyaan, bagaimana, biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Informasi yang kurang penting lazim disebut uraian atau ekor berita. Bagian ekor berada setelah kepala atau tubuh berita. Dengan struktur penyajian yang semacam itulah, susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas. Oleh karena itu, jika kita tidak punya cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan piramida terbalik berikut ini. Dua, kaidah-kaidah kebahasaan. Teks berita memiliki kaidah kebahasaan yang berbeda dengan teks lainnya. Perhatikan bagan berikut. Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimatnya ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah tersebut dijadikan ciri atau pembeda dengan jenis teks lainnya. Kaidah-kaidah yang dimaksud sebagai berikut. A. Penggunaan bahasa bersifat standar. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. B. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda, dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. C. Penggunaan konjungsi bawah yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. D. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. E. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. F. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan, seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contoh, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Demikianlah pemaparan materi kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sebagai latihan, mari kita kerjakan kegiatan berikut. 1. Bacalah sebuah teks berita. Lantas temukanlah bagian kepala, tubuh, dan ekor berita. 2. Sajikanlah hasil kerjamu itu dalam bentuk laporan seperti berikut. 3. Tunjukkanlah kaidah-kaidah kebahasaan yang menandai berita tersebut. 4. Gunakanlah format berikut sebagai laporan kaidah kebahasaannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.